Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan proyek yang telah kami kerjakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raka Zahra Fauzan dengan NPM 035. Lalu saya Muhammad Satrio Pamungkas dengan NPM 032. Lalu saya di sini Dwi Prasetyo dengan NPM 037. Saya Andrian Firdaus, NPM 046. Saya Rifki Ferozabadi, NPM 034. Kemudian ada saya Brevando Sandra Ramadan dengan NPM 050. Oke, jadi kita lanjut ke PPT-nya. Ya, di sini ada data engineering dan data pipeline. Lalu di sini ada anggota kita, bisa di next. Nah, di sini ada analisis visual tingkat kematian akibat penyakit jantung di 14 negara Asia. Next. Apa itu data pipeline? Data pipeline adalah serangkaian proses yang mengumpulkan, memindahkan, memproses, dan menyimpan data dari berbagai sumber ke tujuan akhir, seperti data warehouse atau sistem analitik. Berikut ada diagramnya. Lalu kita next ke latar belakang. Latar belakang yang pertama ada penyakit jantung. Penyakit jantung disebabkan oleh kematian tertinggi global. Lalu yang kedua ada 85% dari 17,9 juta kematian per tahun berdasarkan WHO 2022 disebabkan gagal jantung. Lalu yang ketiga, Asia menyumbang 58% dari total kematian jantung pada 2019. Lalu diperlukan visualisasi data untuk melihat persebaran dan skala dampaknya. Lalu dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuannya untuk menyajikan visualisasi perbandingan tingkat kematian akibat penyakit jantung antar negara Asia. Lalu manfaatnya yaitu meningkatkan pemahaman distribusi penyakit dan menunjang pembuatan kebijakan dan kampanye kesehatan. Next. Nah, teknologi dan tools yang kita pakai yaitu ada untuk sumber data kita mengambil dari WHO Mortality Database. Lalu untuk bahasa pemrograman kita memakai Python. Lalu untuk tools analisis kita menggunakan Google Colab, Pandas, dan Matplotlib. Lalu format awal yaitu CSV dan outputnya akan menjadi Excel, XLSX, dan visualisasi Matplotlib. Lalu lanjut ke teman saya. Di sini juga ada overview pipeline ETL, itu yang pertama ekstrak atau mengambil data mentah dari WHO yang berbentuk CSV. Yang kedua itu transform, pembersihan, pemetaan dan pengolahan data menggunakan Python. Yang ketiga itu load atau menyimpan data bersih ke database MySQL menggunakan HDSQL. Next. Data collection atau mengekstrak itu yang pertama itu upload data WHO manual ke Google Colab. Yang kedua baca 11 file CSV yaitu pertama Jepang, Brunei, Israel, dan lain-lain. Yang ketiga setiap file dibaca menggunakan pdread_csv. Terus yang keempat semua data digabung menggunakan pdconcat. Yang kelima hasil gabungan 660 baris 12 kolom awal. Next. Data cleaning transform. Yang pertama itu deteksi data kosong yaitu df ins null sum. Yang kedua hapus kolom kosong total add standard dz that red. Yang ketiga hapus baris null pakai df drop. Nah, buka kurung in place sama dengan true tutup kurung. Yang keempat itu hasil akhir 627 baris data bersih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Nah, di sini ada pre-processing dan mapping transfer. Satu, hapus kolom tidak diperlukan. Region code, country code, dan lain-lain. Dua, rename kolom agar lebih jelas. Ya, itu seperti EG country name, nama negara. Dan yang ketiga ada mapping nilai.
Satu, ada jenis kelamin. Nah, di sini ada male L dengan dan yang female P. Nah, lalu ada range umur sini 0 sama dengan 0 tahun, terus 1 sampai 4 sama dengan 1 sampai 4 tahun dan seterusnya. Terus ada konversi tipe data dan pembulatan desimal. Dan yang terakhir ada simpan hasil ke project DEXLSX. Nah, lanjut dengan teman saya. Nah, di sini ada contoh dari si hasil tadi yang itu ya. Itu tuh yang hasil yang L plus P itu tuh yang laki dan perempuan, terus yang tadi yang 0 tahun, terus 1 sampai 4 tahun, terus dan seterusnya. Dan lalu itu ada angka kematiannya juga ya, itu 2, 0, 1, 0, 1. Dan itu ada presentase kematian dan presentase kematian per 100.000 populasi. Next. Nah, di sini ada penyimpanan ke DBMS Heidi SQL-nya. Nah, di sini ada load data-datanya ya. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada bagian visualisasi di mana kita menggunakan Matplotlib untuk menampilkan diagram batang ini. Nah, diagram batang itu menunjukkan hubungan antara negara dan juga presentasi kematiannya, di mana Uzbekistan itu merupakan negara dengan presentase kematian paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Kemudian ada Thailand juga, Singapura, Brunei, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada visualisasi kedua, yaitu membandingkan antara negara dan juga range umurnya. Di mana di negara Brunei itu tuh variatif ya, bukan di Brunei doang, tapi di semua negara juga variatif. Untuk yang warna biru itu tuh 0 tahun, oranye itu dia 1 sampai 4 tahun. Untuk yang warna hijau itu tuh dia 10 sampai 14 tahun, warna merah 15 sampai 19 tahun. Warna ungu ini tuh dia 20 sampai 24 tahun. Kemudian yang coklat ini 25 sampai 29, kemudian yang pink itu tuh dia di 30 sampai 34, kemudian yang abu-abu 35 sampai ke 39, kemudian yang kuning keemasan ini itu 40 sampai 44 tahun. Nah, kemudian yang biru muda itu merupakan 45 sampai ke 49 tahun. Nah, kemudian ada lagi yang biru tua. Ini sama ya, yang dari yang awal. Kemudian ada warna oranye juga 50 sampai 54 tahun, warna hijau 55 sampai 59 tahun, kemudian warna merah 60 sampai 64 tahun, kemudian ada warna ungu 65 sampai 69 tahun. Ungu yang ini. Kemudian warna coklat itu 70 sampai 74 tahun. Kemudian untuk warna ungu satu lagi itu tuh dia 75 sampai 79 tahun. Dan yang terakhir belum terakhir ada warna abu dulu di sini. Nah, ini untuk warna abu ini dia tuh 80 sampai 84 tahun. Kemudian yang warna emas yang ini emas yang agak muda itu tuh 85 tahun ke atas. Nah, jadi untuk range umurnya untuk di negara Brunei Darussalam
kebanyakan orang-orang itu berumur sekitar 80 sampai 84 tahun. Nah, untuk di negara-negara lain itu juga bervariasi. Ada yang paling tingginya itu 85 tahun ke atas, ada yang 80 sampai 85, dan untuk yang Uzbekistan karena tadi dia tertinggi ya, dia itu umur paling banyak yaitu di range 85 tahun ke atas. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, tantangan dan keterbatasan di sini itu yang pertama ada ketidakkonsistenan data per negara dan per tahun, karena ada negara yang hanya tersedia tahun 2019 doang, yaitu Turki dan Uzbekistan. Kemudian Jepang dan Uzbekistan sebagai outlier visual. Nah, analisisnya terbatas pada eksplorasi deskriptif. Next. Nah, kesimpulannya, pipeline-nya berhasil dibangun dengan metode ETL atau extract, transform, dan load. Ekstraknya itu kita melakukan ekstraksi data dari sumber datanya itu WHO, kemudian kita transform di platform Google Colab menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, untuk metode load-nya sendiri, kita masukkan si data yang sudah dibersihkan di transfer itu ke sebuah DBMS atau database di HDSQL yang sudah tadi ditunjukkan juga. Nah, visualisasi memperlihatkan persebaran tingkat kematian antara negara Asia, dan beberapa negara menunjukkan nilai abnormal atau outlier. Nah, perlu data yang lebih seragam dan lengkap agar analisisnya bisa lebih kuat. Oke, saya akan menjelaskan terkait proyek ARDE di bagian transform datanya. Nah, yang pertama, kita itu akan menggunakan beberapa library di sini untuk melakukan transform data, mulai dari NumPy, Pandas, Matplotlib, sampai Seaborn. Nah, kemudian kita akan melakukan pembacaan dataset. Di sini kita akan mengimpor 11 dataset yang sudah kita download sebelumnya di sumber data di atas, di platform WHO Mortality. Nah, kemudian data setiap CSP-nya itu yang kita masukkan, totalnya itu ada 11. Nah, di sini kita itu akan membaca data setiap CSP dan datanya itu bakal kita simpan dalam variabel yang berbeda. Gitu. Nah, di sini kan ada pd.csp ini jadi fungsi buat ngebaca file CSP, kemudian kita konversi ke sebuah data frame atau DF ya. Nah, kemudian skip rows 6 ini, jadi parameter ini tuh buat ngasih tahu Pandas buat ngelewatin 6 baris pertama, karena biasanya kalau ini tuh digunain di file CSV itu kalau misalkan dia ada header atau metadata yang nggak diperlukan buat analisis gitu. Kemudian ada index kolom sama dengan false, jadi ini tuh untuk nunjukin ke Pandas kalau kita tuh nggak perlu gunain kolom pertama sebagai index data frame. Dengan kata lain, Pandasnya itu akan ngasih index numeric default buat data frame-nya. Nah, selanjutnya di sini ada df11 head, jadi ini tuh kita bakal nampilin data frame dengan isi data awal mulai pertama. Data frame yang ke-11 itu dia kan negara ini ya, negara Uzbekistan. Nah, kita bakal nampilin data awal yang berada di data frame Uzbekistan. Nah, kemudian kita akan menggabungkan setiap CSP-nya itu menjadi satu variabel dengan metode pd-concat. Jadi dari mulai data frame 1 sampai data frame 11 itu kita akan digabungin menjadi satu variabel. Nah, kalau semisalkan sudah digabung dengan variabel, kita pengen nampilin nih data frame yang dalam satu variabel itu, kita tampilin 5 aja di sini, 5 indeks. Nah, kelihatan kan di sini. Kemudian kita pengen nih ngitung kolom dan baris yang ada di data frame yang sudah digabung tadi. Didapatkan di sini ada 660 baris dengan 12 kolom di dalamnya. Nah, kemudian kita akan memeriksa data kosong atau nol yang berada di dalam. Nah, ternyata tidak ada. Nah, tidak ada data kosong berarti ya. Kemudian lanjut ke bawah, kita bakal memeriksa tipe data setiap kolom yang ada. Nah, tadi dijelasin kalau misalkan ada 12 kolom ya, mulai dari region code sampai death rate per 100.000 population. Nah, itu dia ngecek tipe datanya. Nah, ke bawah lagi. Kemudian di bagian data cleaning, kita itu nampilin dulu nih, kira-kira data sebelum dibersihkannya itu kayak gimana. Di sini kelihatan kalau masing-masing kolom itu punya data dari 660 sampai 627 yang paling bawah ya. Nah, kemudian di bawahnya
kolom yang isinya itu 0 bakalan kita drop atau bakalan kita hapus. Nah, kalau misalkan udah dihapus, kita lanjut ke pembersihan data yang di bawah. Kemudian kita pakai df drop 0 lagi, tapi kita ganti kondisinya jadi true. Nah, jadi nanti itu datanya dibersihkan dari nilai kosong atau 0. Kemudian kita hitung lagi nih, di bawah kira-kira data yang sudah dibersihkan berapa. Ternyata yang kita dapat itu adalah 627 data, yang awalnya itu ada 660 gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tahap preprocessing. Di tahap preprocessing ini kita nampilin dulu nih data-data sejumlah 5 indeks ya, data yang paling atas. Nah, kemudian kita bikin dulu backup data karena di preprocessing ini takutnya nanti terjadi kesalahan error, data yang sudah dibersihkan itu malah menghilang. Makanya kita simpan dulu. Nah, kemudian di bawah kita bakal ngilangin kolom yang tidak diperlukan. Di sini ada region code, region name, country code, sama age group code. Itu tuh nggak diperlukan buat si data preprocessing-nya. Nah, kemudian di bawah kita melakukan perubahan nama beberapa kolom. Di sini mulai dari country name kita ganti jadi nama negara, year jadi tahun, sex jadi jenis kelamin, age group jadi rank umur, dan seterusnya. Nah, ketika sudah diubah, kita tampilin lagi nih untuk variabel header-nya sudah diubah atau belum. Ternyata sudah diubah. Di sini kita tampilin 5 data aja. Nah, kemudian kita juga pengen ngubah nama value dalam beberapa kolom. Nah, di sini dijelasin kalau misalkan jenis kelamin itu ada male sama female gitu. Nah, kemudian di bawahnya kita ada menggunakan pengganti jenis kelamin. Jadi kalau misalkan male itu tadi jadi lelaki, female itu jadi perempuan. Nah, kemudian ada pengganti range-nya dari 0 sampai 85 tahun ke atas. Nah, ke bawahnya di sini kita juga nampilin nih kira-kira yang sudah diganti itu mulai dari pengganti jenis kelamin sama range umurnya sudah kelihatan, sudah diubah juga. Nah, kemudian kita akan mengubah perubahan angka desimal pada angka kematian, persentase kematian, dan persentase kematian. Jadi dia yang diambilnya itu cuma 2 koma di belakang aja, bisa dilihat ke atas lagi. Sebelumnya kan tidak 2 koma di belakang ya, jadi kita ambilnya cuma angka 2 angka di belakang koma, begitu. Nah, kemudian ke bawah lagi kita bakal nyimpen datanya itu ke format Excel atau tabel ya, tabel biasa. Nah, di sini ada bagian visualisasi data yang tadi sudah dijelaskan. Ada visualisasi data berdasarkan tempat tinggal. Nah, ini tuh memakai Matplotlib ya. Dan yang keduanya itu ada visualisasi analisis data negara berdasarkan range umur. Gitu. Nah, itu hanya segitu saja terkait proyek AR yang dikerjakan. Terima kasih. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan atau saran bisa drop di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.